semuanya, yuk kita belajar mengenal penyakit tumor otak. Video pembelajaran ini dibuat oleh Dr. Yulianda Mazia di bawah bimbingan Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, MKes, spesialis radiologi konsultan. Tumor otak dibagi menjadi tumor otak primer dan tumor otak sekunder. Grading tumor berdasarkan WHO. WHO derajat 1, tumor bersifat tidak ganas, pertumbuhannya bersifat lambat, berhubungan dengan usia harapan hidup yang panjang dan dapat sembuh dengan reseksi bedah saja. WHO derajat 2, tumor yang dapat bersifat ganas maupun jinak dengan lesi menunjukkan sel atipikal yang bersifat infiltratif meskipun dengan aktivitas mitosis yang rendah. Pertumbuhannya bersifat relatif lambat meskipun beberapa jenis tumor cenderung berkembang ke tingkat keganasan yang lebih tinggi. WHO derajat 3, lesi dengan bukti histologis keganasan termasuk atipia atau anaplasia nuklir dan aktivitas mitosis yang meningkat. Lesi ini memiliki histologi anaplastik dan kapasitas infiltratif. Tumor biasanya diobati dengan radioterapi dan atau kemoterapi adjuvan yang agresif. WHO derajat 4, tumor yang dapat bereplikasi dengan cepat serta memiliki sifat ganas dan agresif. Lesi bersifat mitosis aktif, rawan nekrosis, dan umumnya terkait dengan neovaskularitas serta infiltrasi jaringan di sekitarnya. Lesi biasanya diobati dengan terapi adjuvan agresif seperti protokol STAT yang menghubungkan kemoradiasi. Tumor otak primer merupakan kelompok tumor yang berasal dari sistem saraf pusat. Astrositoma merupakan tumor glioma yang berasal dari sel astrosit. Klasifikasi astrositoma berdasarkan gambaran histologi. Klasifikasi WHO tahun 2007 yaitu derajat 1, lesi tumor berbatas tegas, contohnya astrositoma pilositik. Derajat 2, astrositoma diffusa, tumor astrositik tanpa infiltrasi dan disertai atipia sitologis. 3. Astrositoma anaplastik, mulai adanya anaplasia dan aktivitas mitosis. Derajat 4, glioblastoma, menunjukkan adanya proliferasi mikrovaskular dan atau nekrosis. Berikut adalah gambaran MRI astrositoma pilositik. Astrositoma, pemeriksaan MRI pada fase T2 akan menunjukkan gambaran lesi hiperintens. Setelah pemberian kontras akan muncul penyangatan dan edema di sekitar tumor. Namun masih ada sebagian kecil tumor yang tidak menunjukkan gambaran lesi pada CT atau MRI. Pemeriksaan MRA akan menunjukkan adanya aliran darah yang abnormal pada daerah lesi. Glioblastoma, pemeriksaan MRI pada T1 akan memberikan gambaran massa heterogen dengan nekrosis sentral, tepi tebal irregular, dan edema peritumoral. Setelah pemberian kontras akan tampak penyangatan inhomogen atau berbentuk cincin irregular. Pada T2 akan tampak sebagai massa heterogen dengan sinyal hiperintens. Oligodendroglioma. Tumor ini terjadi pada 8-12% dari seluruh kasus glioma dengan dominasi jenis kelamin laki-laki dan median usia 35 tahun. Paling sering didapatkan pada lobus frontal dan temporal. Gejala paling sering adalah kejang parsial atau generalisata yang disebabkan letak tumor pada regio korteks. Gejala lain diantaranya ada nyeri kepala, defisit neurologis, dan peningkatan tekanan intrakranial. Berikut gambaran MRI oligodendroglioma. Pemeriksaan MRI akan menghasilkan gambaran sinyal hipointens pada T1 dan hiperintens pada T2. Tidak didapatkan adanya penyangatan pasca pemberian kontras. Tumor ependimal. Berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2016, tumor ependimal dapat terbagi menjadi 1. Subependimoma atau WHO derajat 1, 2. Myxopapillary ependymoma atau WHO derajat 1, 3. Ependymoma atau WHO derajat 3, 4. Ependymoma relafustion positif atau WHO derajat 2 atau 3, 5. Ependymoma anaplastik atau WHO derajat 3. Klinis yang paling sering yaitu rasa kebas atau tingling, kelemahan motorik, dan nyeri kepala. Gejala lainnya yaitu penurunan kesadaran, hidrosefalus, ataksia, vertigo, dan neuropati kranial.
Pemeriksaan CT scan akan menunjukkan kalsifikasi terutama pada jenis subependimoma. Pemeriksaan CT scan dengan kontras akan menunjukkan intensitas medium setelah penyangatan. Pemeriksaan MRI T1 akan menunjukkan intensitas rendah atau isointens dan pada T2 akan mengalami peningkatan intensitas. Kalsifikasi merupakan tanda penting untuk membedakan ependimoma dengan astrositoma. Pada astrositoma jarang didapatkan kalsifikasi. Selain itu, pada ependimoma jarang didapatkan gambaran edema di sekitar tumor. Tumor regiopineal. Berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2016, tumor yang terjadi pada regiopineal dapat terbagi menjadi 1. Pineositoma atau WHO derajat 1, 2. Tumor parenkimal pineal dengan diferensiasi intermediat atau WHO derajat 2 atau 3, 3. Pineoblastoma atau WHO derajat 4, 4. Tumor papilari regiopineal atau WHO derajat 2-3. Gejala yang paling sering adalah hidrosefalus, peningkatan tekanan intrakranial, penurunan kesadaran, pandangan ganda, sindrom Parinaud yang disebabkan oleh penekanan pada mesencephalon. Gambaran tumor regiopineal. Pemeriksaan MRI pada pineositoma akan didapatkan massa solid homogen dengan beberapa kasus didapatkan perubahan kistik. Tumor parenkimal pineal dengan diferensiasi intermediat menunjukkan gambaran isohipointens pada T1 dan intensitas yang bervariasi pada T2. Pemberian kontras akan menghasilkan penyangatan yang heterogen atau homogen. Pemeriksaan MRI pada tumor papilaria regiopineal akan menghasilkan tampakan iso hingga hipointens pada T1 dan iso hingga hiperintens pada T2. Tumor regiosela. Tumor adenoma pituitari merupakan tumor sela yang paling sering. Gejala klinis tergantung pada lokasi yang terkena efek massa tumor serta hormon mana yang disekresi paling aktif. Gejala klinis yang dapat ditemukan diantaranya gangguan penglihatan, hidrosefalus, penyakit kasing, akromegali, gigantisme, galaktorea, gangguan libido, dan disfungsi seksual. Ikut gambaran MRI makroadenoma pituitari. Meningioma. Meningioma merupakan tumor yang berasal dari meningen otak. Berdasarkan gambaran histologi, meningioma dibagi menjadi 3 derajat. Berdasarkan WHO tahun 2016. 1. Meningioma derajat 1 dengan mitosis kurang dari 4/10 lapang pandang besar dan tidak ada invasi pada jaringan otak. Meningioma derajat 2 memiliki rasio mitosis 4-19/10 lapang pandang besar atau didapatkan invasi pada jaringan otak atau terdapat salah satu dari 5 gambaran berikut. 1. Nekrosis spontan, 2. Sheathing, 3. Nukleoli prominent, 4. Selularitas tinggi, 5. Sel berukuran kecil. Meningioma derajat 3 memiliki rasio meiosis lebih dari 20 per lapang pandang besar. Sebagian besar meningioma bersifat asimptomatis. Gejala yang ditimbulkan berdasarkan lokasi dari meningioma. Gejala yang paling sering adalah kejang, nyeri kepala, defisit vokal, hidrosefalus. Meningioma didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Berikut gambaran meningioma. Tumor akan tampak sebagai massa bulat, soliter yang berlokasi dekat dengan durameter dan akan mengalami penyangatan setelah pemberian kontras. Pada CT, bisa didapatkan hiperostosis di sekitar tumor, kalsifikasi, dan pola pertumbuhan tumor secara intraoseus. Pada MRI, sekuens T1 akan menghasilkan gambaran iso hingga hipointens dan T2 akan menghasilkan gambaran hiperintens. Meduloblastoma merupakan tumor invasif dengan derajat 4. Berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2016, meduloblastoma terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu genetically defined, histologically defined, not otherwise specified. Berikut gambaran meduloblastoma. Pemeriksaan CT scan akan menghasilkan gambaran massa hiperdens berbatas tegas di vermis cerebellum disertai edema dan hidrosefalus. Gambaran lain seperti kalsifikasi dan formasi kista dapat ditemukan pada CT. Pemeriksaan MRI akan menunjukkan massa solid hipointens hingga isointens dengan substansia grisea dan mengalami penyangatan inhomogen.
Tumor otak sekunder atau metastasis. Metastase otak merupakan salah satu komplikasi neurologis dari keganasan sistemik. Setiap tahunnya, insiden metastasis otak yang baru terdiagnosis lebih banyak sekitar 3-10 kali lipat dibandingkan tumor otak primer. Metastasis otak seringkali didiagnosis saat keganasan primer sudah diketahui atau metakronus. Pada 30% kasus, metastasis otak didiagnosis bersamaan dengan tumor primer atau sinkronus. Beberapa kasus metastasis otak didiagnosis sebelum tumor primer ditemukan atau prekosius. Pada pasien dewasa, tumor primer yang paling sering metastasis ke otak adalah paru sebesar 36-64%, payudara 15-25%, dan melanoma 5-20%. Sekitar 10-15% tidak diketahui tumor primernya atau unknown primary tumor. Kecenderungan suatu keganasan untuk metastasis ke otak atau neurotropism berbeda-beda, dibagi menjadi tinggi, intermediate, dan rendah. Berikut gambaran tumor otak sekunder atau metastasis. Gambaran radiologi yang mendukung gambaran metastase otak adalah lesi multiple, lokasi pada white gray matter junction, circumscribed margin atau spherical, edema vasogenik yang luas dibandingkan ukuran tumor itu sendiri. T1 MRI, tumor metastase menunjukkan lesi hiperintens. Tumor dengan ukuran besar biasanya menunjukkan penyangatan perifer dengan fokus yang tidak menyangat, menunjukkan nekrosis sentral. Edema peritumoral pada T1 akan bersifat hipointens. Pada T2, tumor akan terlihat hipointens, sementara edema akan terlihat hiperintens. Adanya edema lebih baik dilihat pada sekuens T2. Tata laksana tumor otak sekunder atau metastasis. Whole brain radioterapi atau WBRT, pembedahan dan stereotaktik radiosurgery atau SRS, kemoterapi sistemik, perawatan suportif. Evaluasi pasca pengobatan tumor otak. Rano dan Nano kriteria. Kriteria digunakan untuk melihat progresivitas dan respon terapi pada glioblastoma. MRI merupakan modalitas utama dalam penilaian respon dan progresivitas. Sekuens yang dibutuhkan: pre-kontras T1, T2 flare, post-kontras T1. Ketebalan slice yang dibutuhkan kurang dari 5 mm tanpa gap. Sekuens lain yang mungkin dibutuhkan: difusi atau DWI, adisi. Definisi: lesi terukur, lesi menyengat kontras, ukuran minimal 2 diameter tegak lurus lebih dari sama dengan 10 mm. Jika ketebalan irisan plus celah lebih dari 5 mm, ukuran minimum adalah 2 kali total. Jangan sertakan kavitas, kista, atau nekrosis dalam pengukuran. Lesi tidak terukur, lesi yang terlalu kecil, misal 12 kali 8 mm. Lesi yang tidak membesar terlihat hanya pada T2 flare. Lesi dengan batas yang tidak jelas. Target lesi. Hitung hasil kali diameter maksimal dan jumlahkan semuanya untuk menghasilkan jumlah hasil kali diameter atau sum of diameter atau SPD. Follow up. Ukur lesi target yang ditentukan sebelumnya dan hitung SPD seperti sebelumnya. Nilai lesi non-target secara kualitatif, meningkatkan lesi non-target, lesi hanya terlihat pada T2 flare. Cari lesi baru dengan hati-hati, gabungkan penilaian lesi dengan informasi neurologis dan dosis steroid untuk menilai respon. Berikut target lesion respon. Non-target lesion. Ada dua jenis peningkatan lesi non-target, T1 dengan kontras, non-peningkatan T2 flare. Dan secara subjektif, beberapa aturan direkomendasikan untuk penilaian progresivitas yang objektif. Misalnya, jika peningkatan lesi yang tidak dapat diukur menjadi dapat diukur, dan memiliki peningkatan absolut lebih dari 5 mm atau lebih dari 25% pada SPD, berdasarkan pada pengukuran ahli. Berikut respon non-target lesion.
Respon lesi T2 flare. Berikut penilaian from lesion to time point. Nano kriteria. Skala nano adalah penilaian neurologi sederhana yang dilakukan di 9 domain. Gait, kekuatan ataksia ekstremitas atas, sensasi, lapang pandang, wajah, bahasa, tingkat kesadaran, dan perilaku. Setiap domain berisi skor dari 0 hingga 3 atau 0 hingga 2, tergantung pada domain. Dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan fungsi neurologis yang lebih buruk. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih.